sudah kita jalankan. Ya, ini adalah pengetahuan tambahan dari kalian biar kalian lebih paham lagi sebenarnya apa sih budaya kesetaraan saja yang sudah kita pelajari agar pengetahuan kalian bertambah tentang kawasan budaya tersebut. Silahkan sambil kalian perhatikan kepada para peserta dari pendidikan dunia. Jalan ya. Perilaku manusia. Setiap dari kalian pada saat melakukan suatu tindakan pasti didorong oleh suatu motivasi. Motivasinya apa? Kamu belajar punya motivasi. Kamu pergi ke sekolah ini pasti punya motivasi. Kemudian nanti ini materi tambahan agar kalian tahu tentang posisi kontrol dari restitusi yang diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian nanti di akhir kegiatan kita akan bersama-sama mengusung keyakinan kelas yang nanti terdiri dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nanti silakan tuangkan seluruh pendapat kalian, keinginan kalian pada saat pembentukan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ya, ini nanti tentang segitiga restitusi hanya sebagai pelengkap informasi saja. Ya, untuk pengetahuan pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Silakan sambil kalian baca di sana. Bisa kalian membacakan satu-satu. Mas Dias boleh dibacakan dari tempat duduk saja. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari kalimat yang tadi dibacakan, mungkin kalian tidak asing dengan kata-kata berdiferensiasi dan profil belajar Pancasila. Artinya apa? Saya tadi dijelaskan bahwa pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan masing-masing siswa. Berarti Bapak Ibu guru mestinya melihat
melanjutkan dari profil belajar Pancasila. Ya, ini tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dari disiplin positif yang sudah kita terapkan di lingkungan sekolah, nantinya diharapkan akan mencapai nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian kita kenal dengan istilah profil belajar Pancasila. Unsurnya apa saja? Silakan disampaikan. Jadi ini sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu kemudian sekarang kita sebutnya dengan profil kebajikan Pancasila. Dan ini diharapkan dimiliki dan menjadi karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Sekalian, karena kalian merupakan bagian dari belajar Indonesia siswa Indonesia. Ya, berikutnya penerapan disiplin itu bisa memenuhi dua muara. Yang pertama adalah menjadi identitas yang sukses, bisa menerapkan. Yang kedua adalah menjadi identitas yang gagal. Bagaimana konsep disiplin dengan identitas gagal? Silakan bisa sampaikan di sini. Apabila kalian merasa suatu hubungan itu terasa menyakitkan bagi diri kalian, kemudian membuat tidak nyaman, tidak betah dibahas, tidak betah dibicarakan, kemudian seolah seseorang itu memaksa diri kalian, sehingga kalian jadi tidak jujur, kemudian menimbulkan kesalahan, karena yang mungkin belakangnya adalah mulut menjadi rendah, tidak percaya diri. Ini berarti merupakan konsep disiplin dengan identitas. Hal seperti ini pasti terjadi atau tidak? Pastinya tidak. Tidak terjadi. Berarti kalau terjadi, berarti menunjukkan bahwa kita dalam menerapkan disiplin itu menjadi identitas yang padahal harusnya kan menjadi identitas yang sukses, baik, berhasil. Ya atau tidak? Berikutnya, ya, ini tentang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Silakan bisa sambil kalian simak. Di sana ada pengertian restitusi yang disampaikan oleh Agustin, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi berbeda dan memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan pengertian ini, ya, kita bermaksud bahwa murid manusia, maksud saya, membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar, ya. Namun bukan berarti kemudian kita akan terus melakukan suatu kesalahan. Tapi contohnya adalah kita mengambil sisi positif, kita mau belajar dari kesalahan untuk tidak mengulangi kembali. Kalau belajar dari kesalahan berarti kan kita mengambil sisi positif
menjalani suatu tindakan. Dan yang terakhir adalah fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dan fokus pada solusi. Jika kalian telah melakukan suatu kesalahan, menilai kesalahan, tapi kemudian cari solusi yang terbaik. Harus seperti apa? Harus bagaimana? Sehingga nantinya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita membuat suatu kesalahan, berarti kan ada langkah kita yang keliru, ya kan? Ada langkah kita yang keliru. Lalu kemudian kita sudah introspeksi terhadap diri kita, harapannya kita akhirnya dalam melangkah untuk selanjutnya kita tidak melakukan langkah yang sama. Akhirnya kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama, tapi kita mau belajar dari kesalahan. Ya, contoh suatu kasus ini mungkin kalian alami. Silahkan disimak. Yang sebelah kiri adalah suatu hukuman, yang sebelah kanan adalah menunjukkan suatu konsekuensi. Yang menjadi contoh suatu hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini untuk kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kemudian yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Itu adalah contoh dari suatu hukuman untuk satu kasus. Akan berbeda dengan konsekuensi dari siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dari sisi kanan dan kiri, diharapkan kalian paham, bisa membedakan mana yang dimaksud dengan aturan, mana yang masuk dalam konsekuensi. Ya, kalau konsekuensi itu selaras dengan kasus yang muncul, masih ada benang merahnya, masih sejalan. Tapi kalau hukuman kan berbeda sekali, ya apa tidak? Tidak nyambung, ya kan? Dan bukan suatu penyelesaian masalah. Tapi kalau konsekuensi, itu salah satunya sudah menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Anak tersebut belum mengerjakan PR, dikasih waktu untuk mengerjakan PR. Tapi ada konsekuensinya. Teman-teman yang mengerjakan mungkin hanya 1 kali, dia menjadi 3 kali. Penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus, nah ini mungkin pernah di antara kalian ada yang mengalami? Nah, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum akan seperti itu, sebagai pembuat rasa bersalah akan seperti kalimat yang di bawahnya, silakan dicermati. Sebagai teman akan seperti kalimat yang di bawahnya pula, dan sebagai pemantau akan seperti kalimat yang paling bawah. Bisa dipahami? Ya, kalau dari kalimat-kalimat itu kalian inginnya memilih yang mana? Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai
pelajaran dengan tertib, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh membawa HP, waktu istirahat semuanya harus di luar kelas, tidak boleh bermain ketika sholat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini contoh. Nanti Love is in the best place to find it. Love is at the bars where I go. Me and my friends at the tables and shots really fast so that we talk slow. No words that up a conversation with just me, and trust me, you'll give it a chance. Now take my hand, stop, and when I'm out of the jukebox, and then we start to dance, and I'm singing like, oh, you know, your love was handmade for somebody like me. Coming out from my lane, I may be crazy, don't mind me, say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that money on me. Coming out from my lane, coming out from my lane. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. But my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something new. I'm in love with the shape of you. Can we let the story begin? We're going out on the first day. But you and me were perfect, so why you can leave, fill up a bag and I fill up a plate. We sat for hours and hours up by the street in the summer, and now your family is doing okay. We even get in a taxi, we kiss in the backseat, let the driver make the radio play. I'm singing like, boy, no one you in love. Your love was handmade for somebody like me. Coming out from my lane, oh baby crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming out from my lane, coming out from my lane. mengganggu orang I'm lain. in love with the shape Jadi of di you. sekolah yang Push and pull like a magnet do. peraturan. But then my heart is falling too. I'm in love with your
Kuning. Ya, yang kesepakatan kelas silakan tuliskan di kertas yang berwarna hijau. Ya, di kertas yang berwarna hijau. Ya, kertas yang berwarna hijau, silakan tuliskan kesepakatan kelas. Contohnya seperti tadi, sesuaikan dengan kebutuhan kelas kalian. Tidak harus sama persis dengan contoh tadi. Boleh lebih banyak sesuai dengan kebutuhan kelas kalian masing-masing. Masih ingat tadi contohnya seperti apa? Masih? Ya, silakan dituliskan dulu. Tuliskan di kertas yang berwarna hijau. Contoh variasinya silakan boleh lebih banyak lagi. Ini untuk membuat keterampilan kelas kalian. Silakan langsung saja tuliskan. Poinnya boleh masing-masing anak berbeda, masing-masing anak akan membuat kalimat kesepakatan kelas yang berbeda. Boleh kreativitas kalian boleh silakan. Inginnya kelas ini membuat aturannya seperti apa? Sudah? Tulisnya yang agak besar ya, biar Putri bisa. Yang sudah selesai silakan nanti ditempelkan di kertas kamu yang berwarna pink. Kita ditempelkan. Menempelkannya bebas. Tidak harus rata, tidak harus lumut. Bisa kayak gitu. Silakan nanti ditempelkan. Yang penting bisa dibaca. Ya, sudah? Sudah? Silakan yang sudah selesai ditempelkan. Silakan. Ingat waktu kita terus berjalan. Ya, silakan. Silakan. Ingat ya, membuat kesepakatan kelas dengan perasaan kalian ya. Perasaan siap. Tidak ada paksaan. Siapa yang ingin mewakili membacakan kesepakatan kelas dari kelas kalian yang sudah kalian susun? Ayo diberi penghormatan oleh teman-temanmu supaya membacakan seluruh kesepakatan kelas yang ada. Silakan dibacakan, yang lainnya dengarkan. Mulai. Kita boleh makan di kelas, kita boleh membawa HP, mengerjakan PR di rumah. Waktu istirahat, semua murid harus di luar kelas. Tidak berbicara saat pembelajaran dimulai. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh berpacaran di dalam kelas. Tidak boleh mengambil pulpen yang bukan haknya. Tidak boleh membeli teman. Dan boleh membuli teman. Ya. Menjaga kebersihan kelas, melaksanakan tes kelas dengan teratur, menaruh sandal di laknya, mengikuti pembelajaran
pembelajaran dengan tertib, menjaga kebersihan kelas, tidak boleh mengambil barang milik orang lain, tidak boleh berkata kasar dan mengambil nama orang tua, Wah, mengembalikan barang yang dipinjam tepat waktu, ya. Terus apa lagi? tidak boleh membawa HP, selalu membawa buku saat pembelajaran, datang tepat waktu, Datang tepat waktu. mengikuti pembelajaran dengan tertib dan tepat waktu, tidak boleh bermain ketika sedang pembelajaran, setiap saat mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak boleh tidur saat jam pelajaran langsung jam kosong, tidak boleh tidur di kelas, melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab, tidak boleh mengganggu teman, datang sekolah tepat waktu, tidak boleh pacaran. Sip. Sudah diterima tadi. Oleh kalian dan tadi sudah dibacakan oleh kalian, dan sekarang Putri ingin kesepakatan ini dinyatakan secara lengkap oleh kalian. Ya, dari apa yang dicatatkan oleh kalian dan oleh teman-teman kalian, semuanya sepakat? Semuanya sepakat? Kalau sudah semuanya sepakat, berarti semuanya siap menjalankan kesepakatan ini? Baik, terima kasih. Putri nanti tinggal memantau, melihat apakah benar kalian konsekuen dengan kesepakatan yang sudah kalian buat. Betul ya? Ya, sekarang tinggal tahap yang kedua. Di meja kalian tadi masih ada kertas yang berwarna kuning. Itu bening apa oranye? Oranye. Ya. Silakan, itu tinggal untuk membuat keyakinan kelas. Dari kesepakatan-kesepakatan kelas itu, kira-kira keyakinan kelas yang tepat yang ingin kalian terapkan itu apa? Silakan tuliskan. Tadi contohnya sudah Putri tayangkan. Cukup satu kata yang mudah saja. Nah, ini tadi yang kalian tuliskan dari kesepakatan itu mewujudkan apa? Ya, silakan dituliskan dan nanti seperti tadi setelah selesai tempelkan di kertas sebelah kiri yang berwarna apa itu? Hijau ya? Hijau atau biru?
positif. Dan kebetulan Putri sempat memfoto kegiatan hari ini. Kemudian upacara bendera yang hari apa? Senin. Dan kemudian yang sebelah kanan itu upacara bendera juga tapi untuk kegiatan pramuka. Kemudian membersihkan kelas dan lingkungan sekolah secara rutin pada saat Jumat bersih ya. Dan ini juga melibatkan peran serta latihan sebenarnya. Lalu ini membawa peralatan ibadah sendiri termasuk alas kaki atau sandal sesuai dengan kesepakatan kelas. Kelas 9 warnanya apa sandalnya? Kalau warna biru itu kelas mana? Kelas 7. Kalau warna merah kelas mana? Kemudian sholat dulu berjamaah dan kemudian untuk siswa putri. Kemudian yang ini sholat dulu berjamaah dan sholat Jumat untuk siswa putra. Salah satu mungkin ada di antaranya adalah kalian yang siswa putra, hanya saja wajahnya tidak berubah. Kemudian Jumat sehat untuk seluruh warga sekolah. Lalu diskusi kelompok, ya, terus kalian, ya kan? Nah, pada saat kapan? Pada saat pembelajaran dengan putri. Kemudian kegiatan literasi ini juga diterapkan untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ini salah satu contohnya adalah hasil karya literasi dari anak kelas 7 yang ibu fotokan. Kenapa saya mencontohkan ini? Lihat, indah enggak? Indah. Tulisannya indah, ada hiasannya, ya. Kemudian tabungan sampah tiap kelas. Nah ini yang sudah diterapkan sebenarnya di kelas 7 ya. Semoga nanti kalau penerapan P5-nya di tiap-tiap tahun jalan terus ya, nanti mungkin tabungan sampahnya akan sesuai dengan kelas 7, 8, dan 9. Lalu ini motivasi intrinsik yang diharapkan. Itu saja mungkin untuk kegiatan sosialisasi dari budaya positif, kemudian pembentukan kesepakatan kelas dan kegiatan kelas. Tolong disimak kalimat yang ada dalam layar ini. Keberhasilan mampu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif pada peserta didik sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya positif, bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tapi juga di lingkungan masyarakat. Kalau kalian sudah menerapkan dimanapun kalian berada, maka kemudian kita menyebutnya sudah berkarakter. Bagaimana perasaan kalian? Senang, menyenangkan, apalagi? Apalagi selain senang mungkin ada perasaan lain. Merasa bebas atau tertekan? Bebas. Bebas terutama tadi ya, bebas menyampaikan pendapat. Ya, terima kasih. Semoga di lain waktu Putri masih tetap bisa bersama kalian. Kalian bisa tumbuh menjadi siswa-siswa yang berkarakter menuju Indonesia mencapai kejayaan. Kurang lebihnya terima maaf kalau tidak ada tutur kata Putri yang mungkin tidak sesuai, kalimatnya mungkin tadi ada yang kurang jelas. Maaf, sekali
pelajarannya adalah salah satu cara bagi kita untuk berlatih disiplin. Peran serta upacara yang berbeda sehingga Kita kan bawa ke depan. Ibu lihat dan tugas akan pada ini adalah siswa kelas 7 dan tugas ini adalah cara Dari depan itu kelihatan. tugasnya masing-masing dengan baik. Namun demikian sudah bagus. Ada kesalahan sedikit itu wajar. Ya, nanti tuntutannya silakan kelas lain. Sekarang kalian
bagian depan ada yang bersuara, ada yang mau menyampaikan pengertian dari misi? Apa? Suaranya kurang jelas. Visi adalah rangkaian kata yang memuat suatu tujuan, cita-cita, harapan, suatu lembaga. Nah, kalau visi sekolah berarti apa? Suatu kalimat yang dirangkai di mana di dalamnya memuat cita-cita, harapan, tujuan dari SMP Negeri 2 Sokaraja. Ya. Visi SMP Negeri 2 Sokaraja adalah mewujudkan insan yang bertakwa, berkarakter, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Sehingga kemudian disingkat menjadi tampar prestasi budaya. Tampar prestasi berlian. Ya, yang kita katakan tampar prestasi berlian. Pernah membaca kalimat ini? Pernah. Di mana? Di depan. Betul. Jadi kalimat yang dipasangkan di sana itu adalah kalimat dari singkatan visi sekolah kita. Nah, kalimat tampar prestasi berlian itu bukan hanya diucapkan saja, tapi perlu kita terapkan, terutama pada diri kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu guru, siswa, karyawan, semua harus mewujudkan apa yang ada di dalam visi SMP Negeri 2 Sokaraja yang nanti disingkat adalah tampar prestasi berlian. Tampar itu kalau kita melihat membaca dari kalimatnya berarti ukuran. Tapi takar itu adalah merupakan singkatan dari takwa dan berkarakter, bertakwa, mewujudkan insan yang bertakwa. Ya, lengkapnya adalah bertakwa, beriman terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini diwujudkan dengan apa? Dengan berbagai macam kegiatan yang menunjukkan penerapan budaya positif di bidang keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Misalkan apa? Setiap pagi hari ada pembiasaan keagamaan. Setiap pagi ada kalian bersama dengan Bapak Ibu guru agama, bimbing, ada pembacaan. Kalau hari Senin sampai dengan Jumat pagi hari pembacaan apa? Asmaul Husna. Itu salah satu. Kemudian berikutnya pada siang hari setiap hari kita berlatih menerapkan untuk mewujudkan bertakwa, yaitu dengan melaksanakan salat zuhur berjamaah. Lalu hari Jumat karena kegiatannya lebih bervariasi lagi dari pagi hari sampai dengan siang hari, itu penuh dengan usaha mewujudkan insan yang bertakwa. Ibu bertanya, apakah kalian sudah merasa menjadi manusia yang bertakwa? Belum. Kenapa belum? Kalau jawabannya belum, berarti kalian merasa apa yang sedang digalakan di SMP Negeri 2 Sokaraja belum sepenuhnya kalian lakukan dengan baik. Ya, terima kasih kalian sudah bisa mengintrospeksi diri.
saya belum bisa menjadi siswa yang bertakwa. Berarti harus ada tindak lanjut berikutnya. Bagaimana caranya agar bisa menjadi manusia yang bertakwa? Mari kita mulai memperbaiki diri kita. Karena apa? Lingkungan sekolah sudah memfasilitasi kegiatan ini. Tinggal kita semua agar bisa mewujudkan insan yang bertakwa. Kemudian yang kedua, dari kata takal. Selain bertakwa, artinya apa? Berkarakter. Di sini harapannya adalah mewujudkan insan yang memiliki karakter yang baik. Memiliki karakter yang baik yang tentunya bisa tercermin dari sikap kita, tindakan kita, tingkah laku kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi intinya tunjukkan bahwa kita memiliki karakter yang baik dimanapun kita berada. Ya, berikutnya adalah prestasi. Ya, untuk kata prestasi itu yakin kalian paham. Makna dari prestasi itu apa? Makna dari prestasi berarti kita memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang, bisa bidang akademik, bisa bidang non-akademik. Ini juga sudah sekolah fasilitasi. Dengan cara apa? Dengan berbagai macam hal yang bisa meningkatkan prestasi. Tidak hanya siswanya saja yang berprestasi, tapi juga bapak ibu guru dari sekolah. Kalau siswanya, caranya bagaimana? Kalian di sekolah juga ada kegiatan peningkatan prestasi. Untuk siswa-siswa yang berprestasi, untuk siswa yang memiliki kemampuan mungkin di bidang bakat, minat dan seterusnya, kita menyediakan tempatnya mengikuti perlombaan, baik itu perlombaan berkaitan dengan mata pelajaran ataupun berkaitan dengan ekstrakurikuler. Ini berarti dalam rangka sekolah mewujudkan sekolah yang berprestasi. Kemudian berikutnya dari kata takar prestasi berlian. Apa lagi? Berbudaya. Takar prestasi berlian, berbudaya, dan nanti yang terakhir adalah berwawasan lingkungan. Ya, berbudaya itu juga tercermin dalam berbagai macam kegiatan yang kita laksanakan. Ya, diantaranya budaya-budaya positif yang kita terapkan di lingkungan SMP Negeri 2 Sukoharjo, maupun budaya lokal dan budaya nasional. Yang mencerminkan budaya lokal, misalkan apa? Kemarin ada kegiatan kelima, itu juga dalam rangka melestarikan budaya lokal dari wilayah Sukoharjo. Kemudian budaya yang lain, tadi Putri kok bilang budaya positif, itu juga termasuk budaya. Apa budaya positif kita? Kita menerapkan, membiasakan hal-hal yang baik yang tercermin dari sikap, tingkah laku, kebiasaan kita, baik di lingkungan sekolah, kemudian dari lingkungan sekolah yang sudah baik, kalian bawa ke lingkungan keluarga, kemudian kalian bawa juga ke lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah
kita, bagaimana tindakan kita terhadap lingkungan. Bagaimana kita memperlakukan lingkungan kita. Bagaimana kita merawat lingkungan kita. Jadi mari bersama-sama kita berusaha mewujudkan dari visi sekolah yang sudah tersusun dengan baik, sudah kita ketahui bersama. Mari tinggal kita laksanakan, kita terapkan, dan ini akan terlihat dari perubahan sikap dan tingkah laku kita, sehingga nanti visi sekolah bisa tercapai dengan baik. Kalau visi sekolah sudah tercapai dengan baik, berarti tujuan sekolah bisa kita capai dengan baik pula. Jadi mari bersama-sama kita berusaha mewujudkan visi sekolah. Jangan hanya visi sekolah berupa kalimatnya saja, tapi yang paling utama adalah penerapannya. Ya, semoga dengan beberapa kali pembina upacara menyampaikan visi sekolah, harapan kami, terutama siswa-siswa ini, jika nantinya bertanya kembali, nah, visi SMP Negeri 2 Sokaraja itu si apa? Jangan sampai kemudian menjawab nggak tahu Pak, nggak tahu Pak. Ada yang belum tahu visi sekolah? Sudah tahu semua? Sudah tahu semua? Belum? Coba, nah, coba kita ingat-ingat. Dari kalimat tadi ya, dari yang sering kalian baca di depan halaman sekolah, apa tadi? Tata prestasi belia, kepanjangan dari bertakwa, berkarakter, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Jadi kalimat lengkapnya mewujudkan insan yang bertakwa, berkarakter, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Semua itu dapat kita wujudkan apabila ada kolaborasi, ada kerjasama dari semua pihak yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Sokaraja. Siswanya terlibat, Bapak Ibu gurunya terlibat, Bapak Ibu guru karyawan semuanya juga terlibat, bahkan ibu pedagang yang di belakang juga ikut mendukung. Maka nantinya visi dari sekolah akan tercapai. Kiranya itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Semoga yang Ibu sampaikan hari ini memberikan tambahan pengetahuan, tambahan wawasan pada diri kalian tentang visi sekolah. Ya, sebelum Ibu akhiri, apabila tadi ada tutur kata Ibu yang mungkin kurang tepat, tutur kata Ibu yang keliru, Ibu mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.